Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aidil Faris dari Prodi Teknik Informatika 2024 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan beberapa pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai fenomena yang terjadi ketika terjadinya penangkapan seseorang yang melakukan penyebaran video atau foto tanpa izin. Dan yang pembahasan kedua yaitu saya akan mempresentasikan sebuah sistem yang terjadi dalam literasi digital atau dalam elektronik. Oke, masuk pembahasan pertama yaitu pembahasan yang fenomena yang terjadi ketika terjadinya penangkapan pelaku penyebaran video atau foto tanpa izin. Fenomena ini merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Transaksi Elektronik yang disebut dalam UU TE tahun 2008, terutama pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 yang mengatur larangan distribusi informasi yang bersifat penghinaan, pencemaran nama baik atau tanpa izin pihak yang bersangkutan. Selain itu, pada pasal 26 UU TE juga menegaskan bahwa penggunaan data pribadi seperti foto, video harus berdasarkan petunjuk atau persetujuan individu terkait. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka orang tersebut dinyatakan melakukan pelanggaran UU TE ya, dan juga bisa terjerat oleh pasal-pasal yang memberatkan seperti pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 dan juga pasal 26 UU TE 2008. Menurut saya, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, juga melanggar, tetapi juga melanggar etika digital. Penyebaran tanpa izin dapat merusak reputasi korban, memicu masalah psikologis korban, atau bahkan menimbulkan kerugian sosial bagi pihak yang bersangkutan. Dengan teknologi yang semakin canggih, pelaku harus sadar akan konsekuensi hukum yang serius dari perbuatannya. Jika pelaku ini memang bisa berpikir secara jernih, dia harusnya sadar karena penyebaran video atau foto tanpa izin itu dapat menjadi masalah besar dan juga dapat menyeretnya dalam menyeret dalam jenjang hukum. Maaf, saya agak flu sedikit. Berangguran fit. Oke, lanjut kepada pembahasan. Contohnya di sini, jika seseorang menyebarkan video pribadi tanpa persetujuan pemiliknya, ini dapat dikenakan hukuman pidana selama maksimal 4 tahun penjara. Dan juga dikenakan denda 750 juta pasal 45 ayat 1 UTE. Jika seseorang melakukan pelanggaran tersebut, maka orang tersebut dapat diancam hukuman 4 tahun penjara dan juga terkena sanksi sebesar 750 juta. Penyebaran rekaman suara yang memuat penghinaan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 3 UTE. Pelanggaran penyebaran tidak hanya melakukan penyebaran video atau foto, tapi juga penyebaran rekaman video, rekaman suara, voice, itu dapat juga dinamakan pelanggaran UU TE. Itu juga dikenakan pasal 27 ayat 3 UTE 2008. Maka di sini solusinya bagaimana? Solusinya yang terkait yaitu masyarakat belum meningkatkan literasi digital seperti memahami hak dan kewajiban dalam menggunakan teknologi agar tidak terjebak dalam pelanggaran hukum. Di sini pengguna juga harus memahami betul tentang aturan-aturan yang ada dalam dunia teknologi atau dunia sosial, dunia digital, agar tidak terjerumus dalam hal tindak pidana seperti yang barusan dijelaskan UTE, agar tidak terjebak dalam masalah teknologi yang bersifat berujung pada hukuman dalam penjara atau terkena denda yang juga memberatkan pelaku begitu. Lebih hati-hati lagi dalam menggunakan teknologi supaya tidak terjerumus dalam pelanggaran UU TE 2008. Oke, sudah selesai pembahasan pertama, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang sistem yang ada dalam teknologi literasi digital atau bisa disebut digital literacy. Lanjut pada pembahasan pertama, di sini saya akan menyebutkan atau mempresentasikan 5
fenomena yang ada dalam atau 5 sistem yang ada dalam digital literasi. Yang pertama yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Maksudnya, kemampuan untuk menganalisis informasi secara mendalam termasuk keaslian, relevansi dan dampaknya sebelum membagikannya. Pembahasan yang pertama yaitu critical thinking. Di sini kita harus berpikir kritis, harus mampu menganalisis apakah ini apakah ini berbahaya atau apakah ini hoax, apakah ini benar betulnya. Kita harus critical thinking, berpikir kritis gitu. Faktor terjadinya critical thinking yaitu tingginya penyebaran informasi palsu atau hoax di internet. Maka kita harus juga harus mencegahnya dengan critical thinking, yaitu berpikir kritis supaya kita tidak termakan oleh hoax atau informasi palsu. Contohnya critical thinking yaitu memverifikasi berita yang diterima melalui media sosial dengan membandingkan ke sumber berita terpercaya sebelum membagikannya. Yaitu kita harus membandingkan suatu informasi yang kita dapatkan, kita bandingkan ke sumber yang dapat kita percaya, apakah ini betul atau tidak begitu. Oke, lanjut yang kedua yaitu internet safety, keamanan internet. Yang kedua yaitu keamanan internet atau internet safety. Maksudnya menjaga keamanan dan pribadi dan perangkat dari ancaman dari perangkat data pribadi dan perangkat dari ancaman online seperti peretasan atau penipuan. Yang kedua yaitu internet safety atau keamanan internet. Yang mana ini terjadi karena faktor meningkatnya kasus pencurian identitas dan ancaman siber. Kita harus menjaga sistem kita atau data pribadi kita agar tidak bisa dicuri oleh hacker atau cyber security. Contohnya yaitu menggunakan kata sandi yang kuat. Agar data pribadi kita tidak hilang atau tidak dicuri, kita harus menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari mengklik tautan yang mencurigakan, dan juga tidak sembarangan mengunggah informasi sensitif dalam media sosial. Itu. Lanjut yang ketiga yaitu digital plagiarism, yaitu plagiarism digital. Maksudnya tindakan menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang tepat. Yaitu plagiarism merupakan fenomena yang terjadi ketika seseorang itu menciplak hasil karya orang lain tanpa sepengetahuannya. Faktor terjadinya plagiarism yaitu kemudahan akses ke berbagai sumber digital tanpa pengawasan yang ketat. Mereka itu merasa bebas gitu mengambil hak punya orang lain. Padahal hal tersebut yaitu dilindungi oleh UUT juga. Ya. Contohnya yaitu menyalin artikel dari internet untuk tugas sekolah tanpa mencantumkan sumber aslinya. Plagiarisme itu contohnya mengambil data atau mengambil artikel dari internet untuk tugas sekolah atau untuk tugas yang lain tanpa mencantumkan sumber aslinya, yaitu dia menganggap bahwa artikel tersebut miliknya sendiri. Itu contohnya dari digital plagiarism. Terus yang keempat, digital sex skills, keterampilan pencarian digital. Maksudnya apa? Kemampuan ini untuk mencari dan menemukan informasi yang relevan dan akurat di internet. Yang keempat yaitu digital sex skill, yaitu mencari informasi yang akurat dan relevan dalam internet. Faktornya terjadinya keterampilan pencarian digital yaitu banyaknya informasi di internet yang tidak terstruktur. Terlalu banyak informasi yang tidak terstruktur, maka kita harus menguasai digital skill agar kita bisa mencari informasi yang tepat dan relevan di internet itu. Contoh yaitu menggunakan kata kunci yang spesifik di mesin pencari untuk menemukan data akademik yang valid. Kita harus sesuai dengan apa yang kata kuncinya. Juga tidak mencari informasi dalam sebuah internet itu harus sesuai dengan apa yang dicantumkan kata kuncinya, seperti titik koma tidak boleh kurang, seperti ada misalnya karakter lain itu harus dicantumkan juga agar kita dapat
menemukan informasi yang sesuai dengan yang kita cari gitu. Terus yang kelima yaitu online identity management atau pengelolaan identitas online. Apa yang dimaksud dengan pengelolaan identitas online atau online identity management yaitu mengatur dan melindungi reputasi serta jejak digital seseorang. Yang dimaksud dari pengelolaan identitas online yaitu mengatur atau melindungi reputasi serta jejak digital seseorang. Faktornya yaitu banyak kasus yang pelanggaran penyalahgunaan identitas di dunia maya. Banyak orang menggunakan identitas yang bukan aslinya atau identitas palsu. Itulah penyebab faktornya terjadi online identity management. Contoh, memeriksa privasi akun media sosial dan tidak mengunggah konten yang dapat merusak citra diri. Kita harus mengerti dalam menggunakan media sosial yaitu tidak boleh mengunggah konten yang dapat merusak citra diri kita sendiri dan juga memeriksa privasi akun media sosial yang kita miliki. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.